asal-usul suku Batak dari daratan Tibet atau suku Israel kuno yang hilang. Suku Batak adalah salah satu suku yang cukup terkenal di Indonesia. Hal ini karena ciri khas dari interaksi suara yang tinggi dan orang-orang yang cukup terkenal dari suku Batak tersebut. Suku Batak yang telah banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia sama seperti suku Jawa yang tersebar di banyak daerah. Suku Batak banyak mendiami daerah Sumatera Utara dengan banyak marga yang lebih dari 200 marga. Mengulas lebih jauh tentang suku Batak. Asal-usul tentang suku Batak sangat sulit ditelusuri karena minimnya peninggalan sejarah yang mengulas tentang suku ini. Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang asal-usul suku Batak yang dapat kita jadikan referensi untuk menambah wawasan kita. Pada umumnya orang Batak percaya kalau si Raja Batak diturunkan langsung di Pusuk Buhit. Si Raja Batak kemudian membangun perkampungan di salah satu lembah gunung tersebut dengan nama Cianjur Mula-Mula, Cianjur Mula Tompa yang masih dapat dikunjungi sampai saat ini. Sebagai model perkampungan pertama, letak perkampungan itu berada di garis lingkar Pusuk Buhit di Lembah Sagala dan Limbong Maulana. Ada dua arah jalan daratan menuju Pusuk Buhit, satu dari arah Tomok bagian timur dan satu lagi dari dataran tinggi Tele. Pusuk Buhit dikenal sebagai tempat tertinggi yang sakral, serta dipercaya sebagai tempat munculnya mula jadi Nabolon atau Dewa yang Maha Esa. Menurut orang Batak menambatkan diri pertama kalinya. Dan di sini pula menurut warga, sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mengambil dan belajar ilmu tertentu. Menurut versi Hari Sejarah Batak mengatakan bahwa si Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera melalui Semenanjung Malaya dan akhirnya sampai ke Cianjur Mula-Mula dan menetap di sana. Sedangkan dari prasasti yang ditemukan di Portibi bertahun 1208 dan dibaca oleh Profesor Nilakandisari seorang guru besar ahli kepurbakalaan yang berasal dari Madras India menjelaskan bahwa pada tahun 1024 kerajaan Chola dari India menyerang Sriwijaya dan menguasai daerah Barus. Pasukan dari kerajaan Chola kemungkinan adalah orang-orang Tamil karena ditemukan sekitar 1.500 orang Tamil yang bermukim di Barus pada masa itu. Tamil adalah nama salah satu suku yang terdapat di India. Jika kita ulas lebih lanjut, Raja Sisingamangaraja ke-12 diperkirakan keturunan si Raja Batak generasi ke-19 yang wafat pada tahun 1907 dan anaknya si Raja Buntal adalah generasi ke-20. Dari kesimpulan tersebut kemungkinan besar luhur dari si Raja Batak adalah seorang pejabat atau pejuang kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Barus karena pada abad ke-12 yang menguasai seluruh Nusantara adalah kerajaan Sriwijaya di Palembang. Akibat dari penyerangan kerajaan Chola ini, maka diperkirakan leluhur si Raja Batak dan rombongannya terdesak hingga ke daerah Portibi sebelah selatan Danau Toba, dan dari sinilah kemungkinan yang dinamakan si Raja Batak mulai memegang tampuk pemimpin perang. Atau bisa jadi si Raja Batak mulai memegang tampuk pemimpin perang, atau bisa jadi si Raja Batak memperluas daerah kekuasaan perangnya sampai mencangkup daerah sekitar Danau Toba, Simalungun, Tanah Karo, Dairi sampai sebagian Aceh dan memindahkan pusat kekuasaannya di daerah Portibi di sebelah selatan Danau Toba. Pada akhir abad ke-12 sekitar tahun 1575 kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Sriwijaya sampai ke daerah Panai, Haru, Padang Lawas, dan sekitarnya yang diperkirakan termasuk daerah kekuasaan si Raja Batak. Dari serangan kerajaan Majapahit inilah diperkirakan yang mengakibatkan si Raja Batak dan rombongannya terdesak hingga masuk ke pedalaman di sebelah barat Pangururan di tepian Danau Toba. Daerah tersebut bernama Cianjur Mula-Mula di kaki bukit yang bernama Pusuk Buhit. Kemudian menghuni daerah tersebut bersama dengan rombongannya.
Terdesaknya si Raja Batak oleh pasukan dari Kerajaan Majapahit kemungkinan erat hubungannya dengan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang, karena seperti pada kiraan tadi si Raja Batak adalah kemungkinan seorang penguasa perang di bawah kendali Kerajaan Sriwijaya. Sebutan raja kepada si Raja Batak bukanlah karena beliau seorang raja, akan tetapi merupakan sebutan dari pengikutnya ataupun keturunannya sebagai penghormatan. Karena memang tidak ada ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Batak. Menurut Guru Besar Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Medan, Unimed, yaitu Profesor Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak dalam makalahnya berjudul Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Modern. Dalam seminar yang digagas oleh DPP Kesatuan Bangsa Batak Sedunia atau Unity of Bataknese in the World, dari sejumlah fakta dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak, mulai dari daratan pegunungan di utara Tibet Hammer, Kamboja Thailand hingga Tanah Gayo di Takengon Aceh. Ternyata nenek moyang bangsa Batak menurutnya berasal dari keturunan suku Manchuria dari ras Mongoloid atau Mongolia. Nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Manchuria yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun yang lalu. Pada masa itu nenek moyang orang Batak diusir oleh suku barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku Manchuria bermigrasi ke pegunungan Tibet melalui daratan Tiongkok. Dari peristiwa migrasi di pegunungan Tibet tersebut, dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar. Suku Manchuria memberikan nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Manchuria turun ke utara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Di sini suku Manchuria meninggalkan budaya Dongson, yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang ini. Tidak bertahan lama di wilayah itu, suku Manchuria yang terus dikejar-kejar oleh suku barbar Tartar kembali bergerak menuju arah timur ke Kamboja dan ke Indochina. Dari Indochina, suku Manchuria berlayar menuju Filipina, kemudian ke Sulawesi Utara atau Toraja, dan ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja. Kemudian mereka turun ke tanah Bugis Sulawesi Selatan, ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak, dan akhirnya mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan Komering Ulu, dan akhirnya naik ke Pusuk Buhit di Danau Toba. Saat berlayar dari Indochina, sebagian suku Manchuria melewati tanah Genting Kra di Semenanjung Malaya. Dari sini mereka berlayar menuju pantai timur Sumatera dan mendarat di Kampung Teluk Haru di daerah Aceh. Dari Teluk Haru inilah, suku Manchuria yang terus bermigrasi itu naik ke Tanah Karo, dan kemudian meneruskan perjalanan, hingga sampai ke Pusuk Buhit. Penerus keturunan suku Manchuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini, terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan dari para pendahulunya, bahwa untuk menghindari suku barbar Tartar, maka tempat tinggal harus dibelah dataran tinggi. Tujuannya adalah agar gampang mengetahui kehadiran musuh jika datang menyerang. Fakta ini diketahuinya dan dibuktikan langsung melalui penelitian bersama dua rekannya dari Belanda dan Thailand. Pembuktian tentang asal-usul nenek moyang orang Batak juga diperkuat melalui sejumlah literatur. Antara lain adalah Elizabeth Siger Sejarah Tiongkok Selayang Pandang yang menegaskan nenek moyang orang Batak dari suku Manchuria. Danet Manley Cretin King Antropologi mempertegas hubungan vertikal kebudayaan suku Manchuria dengan suku Batak. Selain pendapat-pendapat tersebut, ada pula yang mengatakan bahwa suku Batak merupakan keturunan Israel kuno. Dalam pendapat ini mengatakan bahwa suku Batak memiliki kesamaan dengan Israel kuno. Pendapat ini meyakini bahwa berawal ketika Israel terpecah menjadi dua bagian.
di mana Israel yang kala itu memiliki 12 suku. Suku-suku yang terbagi ini kemudian mulai melakukan perjalanan ke arah timur, hingga salah satunya tiba di Sumatera. Itulah beberapa pendapat mengenai asal-usul suku Batak, yang kita dapat temui sukunya di setiap daerah. Telah dilakukan penelitian bahwa suku Batak memang masih memiliki hubungan dengan Thailand. Namun semua itu kembali lagi kepada masyarakat yang meyakini asal-usul suku Batak. Apakah memang berasal dari Indonesia, atau dari tempat lain yang kemudian menetap di Indonesia? Namun yang pasti saat ini adalah suku Batak merupakan salah satu suku yang dimiliki Indonesia dengan ciri khasnya, dan telah menjadi satu dengan Indonesia yang memiliki banyak keberagaman suku dan budayanya.